Di bawah ini kita akan membaca keterangan masing-masing bagian tersebut dan faedah pembedaan yang dijelaskan oleh para fuqaha. Yang pertama yang dikatakan awalan ta'riful aqar. Al-aqaru fil lughah kullu ma lahu aslun sabit min darin aw ardin aw nakhlin aw dai'atin aw ghairi dhalik. Wa huwa ma'khudun min uqrid dar wa huwa asluha. Kata aqar dalam bahasa adalah artinya segala sesuatu yang punya aslun sabit, akar ataupun pondasi yang kuat dari misalnya rumah ataupun lahan tanah ataupun pohon ataupun properti ataupun yang selainnya. Diambil dari kata-kata uqriddar wa huwa asluha. Kata-kata uqriddar pondasi rumah, maksudnya ada dipahami pondasi rumah. Ini dikutip dari kitab Al-Misbahul Funi, Al-Misbahul Munir dan Al-Mufradat. Sedangkan dalam istilah para ahli fiqih rahimahumullah taala, wal aqaru fi istilahil fuqaha mahallu ikhtilafihim. Nah, di sini adalah salah satu yang menjadi perbedaan di antara pemahaman para ahli fuqaha, ahli fikih al-fuqaha rahimahumullah ta'ala. Jumhurul fuqaha minal Hanafiyyah wa Syafi'iyyah wal Hanabilah, menurut mayoritas ahli fikih daripada kelompok Hanafiyyah, Syafi'iyyah wal Hanabilah rahimahumullah ta'ala, artinya aqar maksudnya adalah ma la yumkinu naqluhu wa tahwiluhu min makanin ila akhar, yang tidak mungkin dipindahkan. Kita memahami kata-kata naql wa tahwil, ya dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Wa yasduqu 'alal ardi khassah, dan ini sangat tepat untuk al-ard, lahan, bumi khusus. Jadi dipahami di sini aqar adalah menurut jumhur Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah, maksudnya adalah harta yang tidak bergerak ataupun yang bisa dipindahkan, atau dengan kata lain bumi, lahan ya bumi, tanah tersebut. Wa yumkinu ta'rifuhu, dan mungkin didefinisikan bi annahu al-malu tsabit alladzi la yumkinu naqluhu wa tahwiluhu min makanin ila akhar. Kurang lebih sama, adalah harta yang tetap, yang tidak bisa, yang tidak mungkin dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Amal asjar wal abniyatu, adapun pohon-pohon dan bangunan-bangunan, allati yumkinu naqluha wa tahwiluha min makanin ila akhar, yang mungkin dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Mungkin ada pohon dicabut. Sekarang juga saya dengar juga kalau misalnya perumahan-perumahan yang besar, taman-taman dalam rangka biar tamannya indah, mendatangkan pohon-pohon yang sudah jadi, yang sudah besar, yang ya itu mungkin dicabut dari tempat di mana pohon tersebut. Dan juga ada bangunan-bangunan yang mungkin sifatnya bisa dipindahkan, walaupun dengan ada perubahan dari bentuknya, wasuratiha, maka hal tersebut, pohon dan bangunan-bangunan tersebut, ketika dia bisa dipindahkan, yumkin tahwiluha fala tu'addu minal iqarat limkaniyati naqliha, maka tidak masuk dalam kategori harta aqar karena mungkin terjadinya perpindahan. Ini menurut istilah jumhurul Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah. Wa mal iqaru fil istilahil malikiyah, halaman berikutnya, halaman 93. Wa ammal iqaru fi istilahil malikiyah fahuwal ardu wa mattasala biha minal abniyati wal ashjar. Sedangkan menurut istilah fuqaha Malikiyah rahimahumullah ta'ala, yang namanya harta aqar adalah al-ardu, bumi, lahan tanah, wa mattasala biha, dan yang menyambung, yang ada di atasnya, yang nyambung, nempel dengannya, daripada al-abniyati wal ashjar, bangunan-bangunan dan pohon-pohon. Ini jadi kalau menurut jumhur yang pertama tadi cuman tanah. Tapi menurut kedua, yang nempel dengan tanah tersebut masuk dalam kategori al-malul aqar. Wa yumkinu ta'rifuhu bi annahu al-malul ladzi lahu aslun sabitun wa la yumkinu naqluhu wa tahwilu min makani ila akhar ma'a baqa'i hay'atihi wa suratihi. Yang dapat disimpulkan definisinya menurut pemahaman yang kedua ini, yaitu al-Malikiyah rahimahullah ta'ala, dia adalah al-malul ladzi lahu aslun sabit, harta yang punya pondasi yang kuat, yang benar, yang kokoh, yang tidak mungkin dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, dan ma'abaqai hayatihi wa suratihi, dan masih tetap bentuknya, bentuknya dan bangunannya, bentuk
bentuknya tersebut. Wal aula bil i'tibar huwa ta'riful malikiyah. Menurut penulis Dr. Muhammad Utsman Syubair hafizahullah taala, yang tepat dalam definisi akar tersebut adalah definisi al-malikiyah. Kenapa? Yang kedua, karena li'annal abniyata wal asjar thabitatul asal wa tadkhulu fil aqar inda ahli lughati wal fiqh, karena yang namanya bangunan, yang namanya pohon itu dia punya akar yang juga kuat dan dia masuk dalam harta akar menurut secara dari perspektif bahasa dan perspektif fikih. Qala Abul Fadl Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala, al-aqaru sinfan, ahaduhuma al-musaqqaf wad-dur wal fanadik wal hawanit wal hammamat wal al-arihiyah. Saya belum kemudian wal mu'asir wal fawakhir wal afran wal madabigh wal aras wal akhar al madhru' wa yashtamilu 'ala al basatin wal kurum wal mara'i wal ghiyad wal ajam wa ma tahwihi min al uyun wal huquq fi miyahil anhar. Ini dikutip dari kitab Al-Isyarah ila Mahasin Tijarah li Abil Fadl Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala. Dikatakan yang namanya akar itu ada dua macam. Yang pertama dikatakan al-musaqqaf, mungkin yang ada sakfun, tutupnya, yang ada plafon, yang ada wadur wal fanadik, contohnya ada rumah, funduk, hotel, wal hawanit, kios-kios, wal hammamat, kemudian hammamat itu ya tempat pemandian umum, tempat-tempat mandi kan semuanya ada tutupnya, ada covernya, indoor tersebut. Wal arhiyah, arhiyah ini yang dipahami di situ dikatakan tempat al-matahin allati yuthanu fiha al-qam wasyair, tempat kalau misalnya kita ada tempat giling padi, gabah-gabah tersebut, mungkin ini buat terigu, tepung tersebut, ada tempat untuk pembuatannya tersebut yang dibuat dari gandum-gandum tersebut sehingga menghasilkan terigu tersebut yang disebut dengan dikatakan jam'u raha wal matahin allati yuthanu fiha al-qam wasyair, tempat dibuatnya dari gandum tersebut sehingga menjadi terigu. Wal mu'aidhi yang al-musaqqaf, ahadum al-musaqqaf. Kemudian dikatakan wal mu'asir wal fawakhir wal afran wal madabigh wal iras. Ini saya belum cek lagi nih artinya kata-kata ini, yang pasti ini ya yang dipahami dari keterangan ini adalah harta-harta yang tadi akor yang dikategorikan yang dia ada al-musaqqaf, yang ada penutupnya tersebut. Kemudian wal akhar, bentuk lain daripada al-aqar yang dikatakan oleh al-Imam Abul Fadl Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala, al-madhru', yang dia adalah yang harta tidak bergerak atau lahan tersebut yang dia tidak, lawannya al-musaqqaf, yaitu yang menjadi objek sarana untuk agribisnis ataupun pertanian dan semisalnya. Washtamilu 'alal basatin, yang termasuk dalam kategori ini adalah kebun-kebun, kemudian peternakan-peternakan tersebut, kemudian ini tempat-tempat lahan-lahan yang di situ ditanamin, yang situ dahulu tidak umum untuk dikasih apa yang dikatakan sakfun, penutupnya ataupun atapnya tersebut. Masuk dalam kategori ini, dalam kategori al-mazru', mata air, kemudian al-huquq fi miyahil annar, dan juga hak dalam air-air yang mengalir dari sungai. Ini keterangan daripada apa yang dimaksud dengan mar al-aqar. Al-aqar yang disebutkan tadi, yang dikatakan oleh penulis, yang tepat adalah definisi yang diungkapkan adalah harta tidak bergerak yang tercakup di dalamnya bumi dan bangunan. Mungkin bahasa sekarang adalah bumi dan bangunan menjadi salah satu objek pajak, ada PBB, pajak bumi dan bangunan. Hadza bil idafah ila anna al-qawanin al-ma'daniyah al-mu'asirah i'tamadat mi'yar al-malikiyah fi tahdid al-aqar, di samping undang-undang modern saat ini sesuai dengan ataupun menganggap standar yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah di dalam menetapkan yang tadi objek benda akar. Makanya kata penulis, inilah definisi yang dikatakan al-aula bil i'tibar, yang paling tepat. Sanian, kemudian ini harta akar. Definisi berikutnya dikatakan al-mangkul, ta'riful mangkul, harta mangkul. Fil lughah mushtaqqun minan naqal wa huwa tahwil min mawdi' ila mawdi'. Kata mangkul diambil dari kata-kata naqal, yaitu perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Wal mangkulu fi istilahil fuqaha yuqabilul aqar.
Kata mangkul menurut istilah para ahli fikih rahimahullah taala lawannya kata aqar. Wa mukhtalifun fi ma'nah bina'an ala ikhtilafil fuqaha fi ta'rifil aqar, sebagaimana dalam definisi aqar terjadi perbedaan para fuqaha, begitu juga di dalam definisi mangkul. Inilah yang dikatakan di paragraf berikutnya, fa'arrafahu jumhurul fuqaha minal hanafiyyah wa syafi'iyyah wal hanabila bi annahu ma yumkinu naqluhu wa tahwiluhu sawa'un baqiya ma'adha tahwil ala hayatihi wa suratihi am taghayyarat hayatu wa suratuhu. Kurang lebih ulama Malikiyah wa ulama Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Hanabila rahimahullah mendefinisikan adalah ma yumkinu naqluhu, yang mungkin untuk dipindahkan. Apakah dengan perpindahan ini masih tetap bentuknya atau ada perubahan? Halaman berikutnya. Wa yadkhulu, silakan dibuka halaman 94. Wa yadkhulu fi dzalika al-alat wal hayawanat wal abniyah wal ashjar was sufun wat ta'irat wal mankilat wal mauzunat, masuk dalam kategori mangkul. Segala macam perkakas, hewan-hewan, bangunan-bangunan yang bisa dipindahkan masuk kategori mangkul. Pohon-pohon, sufun, perahu-perahu, kapal-kapal, pesawat terbang yang dapat ditakar, ditimbang, dan yang lain, pokoknya yang dapat dipindahkan. Ulama Malikiyah rahimahullah mendefinisikannya dengan ma yumkinu naqluhu wa tahwiluhu bidun an tataghayyara hay'atuhu wa suratuhu, yang dapat berpindah, yang mungkin dipindahkan tapi tidak ada perubahan dalam bentuknya, hay'atuhu wa suratuhu. Wa yadkhulu fi hadha, masuk dalam kategori ini al-alat wal hayawanat, dan hewan-hewan yang enggak ada perpindahannya. Ammal abniyatul lati tasiru anqadan ba'da naqliha wa tahwiliha fala tu'addu minal mangqulat. Adapun bangunan yang sudah menjadi puing, kalau dipindahin kemudian dia hancur jadi puing, maka dia enggak masuk kategori mangqulat. Wa kadzalikal asjar, begitu juga pohon, allati la tabqa ala hayatiha wa suratiha ba'da naqliha, yang dia tidak tetap dalam bentuknya setelah dipindahkan, maka dia tidak masuk dalam kategori al-mangkul. Wa bina'an 'alaihi fa innal abniyatal haditha allati la tata'atharu bin naqli wat tahwil mimma tatarakkabu tarkiban tu'addu minal mangkulat, wa kadzalikal asjarus saghirah allati fi mahallati bai'il ghiras tu'addu minal mangkulat. Berdasarkan ini, bangunan-bangunan modern sekarang yang dia ketika dipindahkan kagak ngaruh, kagak rusak, kagak menjadi puing, yang sudah disusun, maka dia masuk kategori mangkulat. Begitu juga pohon-pohon yang kecil yang ada di kios tempat-tempat penjualan tersebut, dia juga masuk kategori mangkulat. Wal aula bil i'tibar, sebagaimana sebelumnya dalam aqar, maka kata penulis yang tepat di definisinya adalah definisi Malikiyah, li'annahu yattafiqu ma ta'rifi ahli lughati wal fiqhi wal qanun, karena sesuai secara menurut ulama bahasa, ulama fiqih, dan juga ulama qanun, undang-undang. Mas Santri rahimakumullah, apa faidatu taksim? Faidatu taksim, kenapa klasifikasi perbedaan antara aqar dan mangkul disebutkan yadharu asar taksim ila iqar wa mangkul ila fi katsir minal ahkam. Banyak kasus-kasusnya, manfaatnya biasa kita lihat. Contohnya, yang pertama asyuf'ah tasbutu fil aqar wa la tasbutu fil mangkul illa idza kana al mangkulu tabi'an lil iqar. Hak membeli kembali secara paksa yang disebut dalam fikih adalah syuf'ah. Itu objeknya adalah harta yang dikatakan harta aqar. Tidak terjadi pada harta yang kategorikan mangkul, kecuali kalau harta mangkul tersebut ngikut, nempel dengan harta aqar tersebut. Kemudian yang berikutnya, ini syuf'ah. Syuf'ah itu dalam harta aqar, bukan harta mangkul. Kemudian yang berikutnya al-waqaf. Ketika kita berbicara akad wakaf, maka para ahli fikih sepakat kalau wakaf itu objeknya adalah harta aqar, sah bittifaqil fuqaha. Al-waqfu yasihhu fil aqar bittifaqil fuqaha. Bagaimana kalau kalau objek akad wakaf tersebut buat mangkul? Nah, buat mangkul, kalau misalnya yang diwakafkan benda-benda yang dikatakan mangkul, bukan benda aqar, maka ini yang dikatakan fahuwa mahallu ikhtilaf bainal fuqaha. Fal jumhur, mayoritas para ulama membolehkan yang namanya wakaf fi hini annal hanafiyyata la yujizuna waqfal mangkul illa fi thalathi halat. Ulama al-Hanafiyah tidak membolehkan yang namanya mewakafkan harta mangkul kecuali dalam 3 keadaan.
Apa yang tiga yang dimaksud? Disebutkan dalam buku. Yang pertama, ayyakunal mangkulu tabi'an lil aqar. Kalau barang mangkul tersebut ngikut kepada barang akor, harta akor. Contohnya alat pertanian, at-tabi'a lil mazra'ah, yang dia tidak dipisahkan dari sawahnya tersebut. Yang kedua, ayyadulla syar'u ala waqfil mangkul. Kalau syariat tersebut menjelaskan membolehkannya wakaf benda mangkul tersebut, harta mangkul tersebut. Contoh yang dikatakan di sini, kawaqfis silah 'alal mujahidin, mewakafkan persenjataan untuk kepada para mujahid, digunakan untuk kepentingan jihad. Kemudian yang ketiga, halaman berikutnya, ayyadullal 'urfu ala waqfil mangkul kawaqfil masahifi was sajjad 'alal masajid. Kebiasaan membolehkan ataupun menunjukkan adanya wakaf barang mangkul tersebut. Contohnya misalnya seorang mewakafkan al-masahib, mushaf, sajjad, sejadah buat masjid tersebut. Jadi ini yang disebutkan, jadi kata faedah pembedaan antara akar mangkul, syuf'ah, terjadi pada harta objek makar, wakaf, akar, mangkul, ada perbedaan para ulama kecuali mazhab Hanafiyah, kecuali dalam tiga kondisi tersebut. Yang keempat, la yuba'u aqarul madinil muflis illa idza lam tafi jami'u manqulatihi biddain. Kalau ada orang muflis, dia berhutang, bangkrut, kemudian hutangnya lebih banyak daripada asetnya tersebut, maka yang mana yang didahulukan dieksekusi? Jangan harta akornya dulu, rumahnya jangan dijual dulu kalau masih ada harta mangkul. Kalau harta mangkulnya sudah habis, sudah kagak ada lagi dipakai untuk menutupi hutangnya, baru digunakannya. Makanya dikatakan di sini yang dipahami, tidak dijual rumahnya ataupun harta, tidak bergeraknya tanahnya, bumi dan rumahnya, al-madinil muflis, seorang yang berhutang dan dia muflis, kecuali kalau tidak mencukupi seluruh harta mangkulnya untuk membayar dain tersebut. Al-matlabur rabi, al-malu qabilun lil istihlaq wa ghairu qabil lil istihlaq. Klasifikasi yang keempat yang disebutkan adalah harta yang dikatakan qabil lil istihlaq wa ghairu qabil lil istihlaq, yang dapat habis, yang ya habis, kemudian yang tidak dapat habis dikonsumsi ataupun yang tidak. Qassama al-fuqaha'u bin nazari ila istihlaki bi mujarrad al-isti'mal wa 'adam istihlaki bidzalik ila qabil al-istihlaq wa ghair qabil al-istihlaq. Wa fi ma yali bayanu ma'na kulli qismin wa faidat taqsim. Klasifikasi berikutnya yang disebutkan dalam buku kita, harta yang habis dengan dikonsumsi dan yang tidak habis dengan dikonsumsi. Awalan ta'riful mal qabil istihlaq, ataupun yang dikatakan al-istihlaki, harta yang habis dikonsumsi. Istihlaq secara bahasa adalah ihlaqu syai', menghabiskannya, menghancurkannya. Wa yata'adda bil hamzah fa yuqal ahlaktuhu, wa fi lughati Bani Tamim yata'adda bi nafsi fa yuqal halaktu wastahlaktuhu. Di sini secara bahasa ada yang mengatakan dia menjadi transitif dengan kata hamzah, ataupun dia menjadi transitif sendiri yang tidak membutuhkan kata hamzah. Wal mal qabil istihlaq wal istihlaki, harta yang dapat habis ataupun yang dikatakan istihlaki menurut para istilah adalah wal mal alladhi yustahlaku bisti'mali marratan wahidah, yang adalah harta yang habis dengan digunakan sekali. Wa yu'rafu bi annahu, artinya adalah al malul ladzi la yumkinul intifa'u bihi illa bistihlaki 'ainihi. Artinya adalah didefinisikan harta yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan kita menghabiskannya ataupun menggunakan barangnya tersebut. Sawaun kana halaku atiyan min fina'i zatihi haqiqatan, apakah habisnya tersebut memang karakter benda tersebut, contohnya adalah al-at'imah, makanan dan minuman, wal hatab wa nahwiha, kayu bakar dan semisalnya, amkana min taghyiril ain, atau habisnya tersebut gara-gara ada perubahan bendanya tersebut. Kalwarikil musta'mal lil kitabati wasufil lin nasij, seperti kertas yang digunakan untuk tulis ataupun juga benang-benang yang untuk ditenun tersebut. Amkana min fina'i zatihi hukman kan nuqud haitsu inna khuruja, atau dia habisnya tersebut secara hukum seperti uang, karena apa? Ketika dia keluar minal yadil lati fiha min ajli wafa'il tizamat wa qadil hajat istihlakun hukmiyun laha. Jadi duit ketika kita keluarkan dan belanjakan itu maksudnya juga menghabiskan atau mengkonsumsinya. Wa in kana ta'ayyanu, sekalipun bentuk duitnya masih tetap, cuman kan udah berpindah tangan secara hukum, udah kagak lagi menjadi miliknya tersebut. Wa in kana ta'ayyanu wa baqiyatan ala haliha
wujudil khariji. Terima kasih tadi ada tambahan arti tadi tersebut disebutkan tentang al-fawakhir yang dikatakan pabrik keramik dan semisalnya. Terima kasih Pak Ustadz Suparman. Kemudian halaman berikutnya 96. Ta'rifu ghair qabil lil istihlaq wal isti'mal. Al-isti'mal fil lughah, tadi ada harta istihlaki yang sekarang yang berikutnya yang ghairul qabil lil istihlaq ataupun isti'mali. Isti'mal secara bahasa ma'khuzun min isti'malati thawb wa nahwuhu idza a'maltuhu fima a'uddu lahu min al-labs. Secara bahasa dari kata-kata isti'mal, yaitu misalnya saya katakan isti'mal thawb artinya adalah saya gunakan fi ma'udda lahu min al-labs, yang memang dipersiapkan untuk dikenakan tersebut. Wal isti'mali au ghairul qabil istihlak fil istilah. Arti harta ini, harta yang dikatakan isti'mali atau ghairul qabil istihlak, huwa ma yatahaqqaqul intifa' bihi bi isti'mali miraran ma baqa'i ainihi. Manfaatnya itu dengan digunakan dan tetap barangnya tetap masih ada, nggak habis. Wa dzalika liqabil, apa yang dikatakan durable goods, mungkin yang bertahan lama. Harta yang bertahan lama, ada dalam bahasa Inggris kalau nggak salah durable dan non durable. Wazalika liqabiliyatihi bihasbi tabi'ati lil-isti'mal mutaqarrar. Karena apa, memang karakter barang tersebut dipakai berkali-kali ya masih tetap eksis, barang tersebut masih ada, nggak habis. Dan didefinisikan dengan kata al-malul ladzi yaqbalu tiqrar isti'mali, harta yang dapat berulang-ulang dipakai dikenakan. Wa bi'ibaratin ukhra, dengan kata lain, al-malul ladzi yumkinul intifa'u bihi ma baqai ainihi, yaitu harta yang manfaatnya didapatkan dengan tetap barangnya tersebut masih eksis, masih ada. Wa minal amthilati ala dzalik, contohnya apa? Al-abniyah, bangunan, tempat asasul manzil, perabotan rumah, al-adawat wal alat sinaiyah, perabotan, perkakas, barang-barang yang digunakan dalam industri, mobil, kendaraan, fadil amwal la tustahlaku li awwali marrah, harta-harta ini kagak habis, kagak hancur ketika digunakan pertama kali. Bal laha dawamun nisbiyun yakhtalifu bihasabi tabi'atiha wa qabiliyatiha lil baqa'i, maka dia punya ketahanan nisbi, tentunya berbeda sesuai dengan karakter ataupun tabiat daripada barang-barang tersebut, durable goods. Nah, berikutnya mal faidah min hadzal taqsim. Faidatut taqsim mal ila qabil istihlaq wa ghair qabil istihlaq. Manfaat klasifikasi harta ini yang dikatakan istihlaki dan isti'mali, yazharu atharut tafriq bainal malil qabil istihlaq wa ghairil qabil istihlaq fi katsir min al ahkamil fiqhiyah. Banyak itu nanti dalam kasus-kasus fikih, hukum-hukum fikih, manfaat dibedakan tersebut. Apa contohnya? Yang pertama, al-qabil istihlaq awil istihlaki, harta yang habis sekali pakai, yakunu mahallan lil qard wa la yakunu mahallan lil ijarah. Dia bisa menjadi objek akad qard, tidak bisa menjadi objek ijarah, sewa menyewa, wal i'arah, pinjam minjam. Kenapa? Lianna maqsud al-muqtarid an yastahlika ma malakahu bil qardi li saddi hajatihi. Karena tujuan orang yang minjam adalah untuk menghabiskan apa yang dimiliki dengan kata qard untuk memenuhi kebutuhannya. Wa zalika bi yatasarrafa fi bima yughni dzatahu haqiqatan au hukman muqabil iltizamihi bi raddi mithlihi, yaitu dengan digunakan untuk kecukupan dirinya, benar-benar digunakan, dan kompensasinya, sebagai kompensasinya timbal baliknya dia harus berkewajiban untuk raddul mithil, mengembalikan yang serupa. Walidzalika lam ya'tabirul fuqaha ariyatan nuqud ariyah. Oleh karenanya para ahli fikih tidak menganggap pinjam uang itu dengan kata-kata ariyah, tapi dianggap dengan kata-kata dengan akad qard. Jadi kalau pinjam uang kagak disebut dengan ariyah, kalau pinjam barang ariyah. Tapi pinjam uang disebut dengan qard, li'annaha tastahliku binfaqiya wa intiqaliya min dhimma ila dhimmah, karena yang namanya nuqud dia habis dengan diinfakkan atau dengan pindah dari satu tanggungan ke tanggungan yang lain. Yang kedua, al-mal ghair qabil istihlak. Jadi tadi harta yang istihlaki menjadi objek akad qard
bukan akad ijarah dan juga bukan akad i'arah. Berikutnya al-mal ghairul qabil istilaq. Sedangkan harta yang dikatakan isti'mali yakunu mahallan lil 'ariyah wal ijarah, menjadi objek untuk akad 'ariyah dan ijarah, wala yakunu mahallan lil aqli alladhi hadaful istihlaq faqad duna al-isti'mal. Tidak menjadi objek akad yang tujuannya adalah menghabiskan, bukan menggunakan saja. Kal qard, li'anna al-maqsud min kullin minal 'ariyati wal ijarah, karena maksud daripada akad 'ariyah dan ijarah al-intifa bil 'aini, memanfaatkan barang, mahifdhiha wa raddiha ila sahibiha, barangnya dijaga, dipelihara dan dikembalikan kepada pemiliknya. Amal qardu fayakunu bistihlakil 'aini wa raddu mithliha, sedangkan akad qard maka dia dengan cara digunakan dan mengembalikan bukan barang yang itu tapi raddul mithil wa raddu mithliha. Hadza billahi taufik. Atau satu lagi al-matlabul khamis, yang kelima. Tadi udah akor, mangkul, kemudian istilah, istimali. Yang kelima, klasifikasinya sebutkan qassamal fuqahaul mal bin nazar ila ittisafi bin naqdiyah ila qismain, nuqud wa urud. Para ahli fikih membagi juga harta dari perspektif barang dan uang. Wa fi ma yali bayan, di bawah ini adalah penjelasan dan faedah taksim. Yang pertama, harta tersebut bisa berbentuk nuqud. An-nuqud fil lughah jam'u naqd wa yadullu ala ibrazi syai'in wa buruzihi, wa min dzalika naqdud darahim wal kashf an haliha fi jaudati aw ghairi dzalik. Secara bahasa nuqud dari kata naqad yang menunjukkan jelasnya sesuatu, perlihatkan sesuatu tersebut. Contohnya adalah kata-kata naqdud darahim, maksudnya adalah al-kashf, nampak kepadanya kondisi bagus atau tidaknya. Nuqud menurut istilah tutlaqu ala kulli ma yata'amalu bihin nas min dananira zahabiyatin wa darahima fiddiyatin wa fulusin nuhasiyatin. Disebutkan kata nuqud untuk yang digunakan menjadi objek muamalah, sesuatu yang manusia menggunakannya daripada dinar-dinar emas, dirham perak, ataupun fulus yang disebut dari tembak atau nuhas. Wa tu'rafu juga didefinisikan bi anna ma yakunu maqbulan qabulan 'aman, yang dapat diterima secara umum, kawasit litabadul, sebagai medium of exchange, sarana tukar menukar. Wa miqyas liqimati sila wal khadamat, unit of account, menjadi nilai ukur buat nilai barang dan jasa. Sawaun kana minal ma'adin, apakah dia dari ma'adin awil julud, ya barang-barang tambang ataupun dari kulit. Kama qala al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, walau anna an-nasa ajazu bainahumul julud hatta yakuna law sikkahu 'ainun lakarihtu an tuba' bidzahab wal warik al-fiddah nadrah ila ajal wa hiya tusta'malu ka wahdat lil qiyas aw mi'yar li taqwim as-sila' wal khadamat wa kawasit li mubadarati as-sila' wal khadamat wa kamustawda' lit tharwah wa qad istaqarrat umurun nas al-isti'mal adzab wal fiddah kawasila lit tabadul wa mi'yar lil qiyam. Di sini disebutkan statement daripada Imam Malik yang menjelaskan fungsi daripada uang, yang dikatakan kalau manusia membolehkan bersepakat untuk dikul menjadi sebuah alat tukar, saya tidak menyukainya untuk dijual dengan emas ataupun diganti dengan emas ataupun perak ataupun sebenarnya karena apa? Karena waktunya tersebut, dalam pengertian karena uang ataupun sarana uang tersebut digunakan untuk menjadi wahdal qiyas, menjadi salah satu unit untuk menjadikan ukuran ataupun dia menjadi standar untuk menilai barang dan jasa, dan dia juga menjadi medium of exchange, alat tukar untuk barang dan jasa. Kemudian dia juga menjadi sebagai store value, menjadi sarana untuk menyimpan daripada kekayaan, dan manusia telah sepakat ataupun telah terbiasa untuk tetap menggunakan yang dikatakan emas dan perak sebagai sarana alat tukar dan juga menjadi sarana alat ukur mereka. Wa taqumun nuqud al-waraqiyah al-mu'asirah maqaman naqdaini min adz-dzahabi wal fiddah. Uang kertas saat ini modern yang punya kedudukan yang dikatakan maqaman naqdain, kedudukan uang dahulu dari emas dan perak. Halaman berikutnya, halaman 98. Kemudian berikutnya, harta berikutnya dikatakan saniyan ta'riful urud. Tadi nuqud, uang, yang sekarang barang atau harta yang disebut dengan barang. Al-urudu fil lughah jam'u ardin wa wal mata'.
Urut dari secara bahasa adalah bentuk jamak dari kata ard yang artinya adalah mata, barangnya. Barang-barang. Wal urud fil istilah. Urut menurut istilah ghairul athmanin nuqud, barang-barang selain uang. Nuqud minal mal ala ikhtilafi anwa'ihi, dengan berbagai macam bentuknya, minan nabat wal hayawan, tumbuhan, hewan, akar tadi barang tidak bergerak, wasairil amwal, dan bentuk harta-harta lainnya. Kenapa ada perbedaan antara al-mal, al-uqud, an-nuqud wal urud? Faidatu taqsim al-mal la nuqud wa urud, manfaat perbedaan ini adalah tazharu faidat taqsim fi katsir min al-ahkam minha. Mudharabah 'ala an-nuqud jaizah bi ittifaqil fuqaha. Maka kalau akad mudharabah itu dengan menggunakan objeknya uang, itu boleh menurut sepakat para ahli fikih, yaitu biayakuna ra'su mali syirkah, modal kerjasama tersebut, minan nuqudil mutadawilah, dari uang yang berlaku. Amma idza kana ra'su mali syirkatil mudharabah minal urud, kalau yang jadi modal dalam akad mudharabah itu bukan uang tapi barang, fala tasihhu, maka tidak sah, illa idza dafa'a ilal mudharib, kecuali kalau barang-barang tersebut diserahkan kepada mudharib untuk liyabi'aha binaqdin, dijual dengan uang, kemudian dengan uang tersebut itu yang dijadikan malu, apa yang dikatakan ya malu ra'si mali syirkatil mudharab, menjadi modal kerjasama yang mereka lakukan. Tsumma yudharibu biha 'indal Hanafiyah wal Hanabilah. Ini menurut pendapat ulama Hanafiyah wal Hanabilah rahimahumullah taala. Fi hin anna Syafi'iyah wal Malikiyah lam yujizu al-mudharaba 'ala al-urudi mutlaqan. Ulama lainnya Syafi'i wal Maliki rahimahumullah taala, mereka tidak membolehkan yang namanya mudharabah dengan objeknya adalah barang-barang secara mutlak. Hadza billahi taufik. Demikian yang bisa kita bacakan.